Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah. Semoga kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang kami upload. Silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, termasuk yang baru saja kami upload terkait tentang larangan-larangan ihram dan bagaimana teknis membayar damnya. Silakan lihat kembali. Oke. Tapi jangan lupa subscribe, like and share, dan mudah-mudahan yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya dibalas di sisi Allah dengan balasan yang berlipat ganda dan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah saya sudah mengikuti sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh selama 10 hari. Ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri ya, yaitu dari Bandung. Alhamdulillah. Baik. Nah, disampaikan lagi Rasulullah bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajati hadhihi." Hendaklah kalian mengambil manasik haji dan manasik umroh dariku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak akan bertemu lagi untuk menunaikannya. Jadi kita wajib dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji itu mengikuti manasik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah haji dan umroh kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sebagaimana sudah kita ulas sebelumnya bahwa umroh itu ada umroh zohir, ada umroh batin. Ini kisah masih terkait umroh zohir. Dari poin 1 sampai 6 sudah saya upload videonya. Sekarang kita poin yang ke-7, yaitu bersuci. Nah, bersuci. Karena ketika kita menunaikan umroh, di sana ada sholat, harus bersuci. Di sana nanti ada tawaf, harus bersuci. Dari rangkaian ibadah umroh itu yang wajib ada air wudhu dan dia bersuci dengan berwudhu, itu di tawaf, hanya di tawaf. Kalau sa'i nggak ada wudhu nggak apa-apa. Kalau ketika dia berpakaian ihram, niat ihram, nggak ada wudhu nggak apa-apa. Sah wudhunya, sah umrohnya. Tahallul tidak ada wudhu, tidak apa-apa. Tapi kalau tawaf wajib pakai ada air wudhunya, karena tawaf itu seperti sholat kualitasnya. Oke, nanti sholat di belakang makam Ibrahim harus ada wudhu juga, harus ada bersuci. Nah, wudhu ini nanti ada rangkaiannya dia. Nah, oke, tapi kita lihat pentingnya bersuci sebelum melakukan ibadah. Kenapa? Karena bersuci sebelum beribadah itu sangat penting, sebab merupakan syarat sahnya ibadah, seperti sholat, seperti tawaf, atau tilawat Al-Quran. Itu harus ada air wudhu dia. Nah, itu kalau nggak ada air wudhu nggak sah, sholatnya nggak sah, tawafnya. Nah, kalau tilawat Quran ini masih berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Baik. Kebersihan diri dan kesucian badan
Ini menciptakan kondisi yang layak untuk beribadah, membantu menjaga kekhusyuan dan menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam menjalankan dan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi beda kalau kita itu ada air wudhu, itu beda dengan yang tidak ada air wudhu. Ini di luar ibadah ya. Makanya Bilal bin Rabah itu dia mendapat keistimewaan, bakiaknya sudah sampai ke surga, padahal orang yang masih ada di muka bumi. Kenapa? Karena dia selalu menjaga wudhu, dan setelah wudhu dia sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Nah, nanti kita pada bagian akhir nanti insya Allah akan saya sampaikan itu. Baik. Nah, sekarang bersuci ini diawali dengan ilmu istinja. Hati-hati, banyak yang tidak sah istinjanya loh. Kalau istinja tidak sah, wudhunya pasti tidak sah. Jika wudhunya tidak sah, sholatnya pasti nggak sah, tawafnya nggak sah. Tuh, bayangkan itu. Capek-capek kita ke sana. Ya, habis dana besar. Bahkan kita diongkosi orang. Amanah itu ibadah itu. Tapi ternyata istinjanya salah dia. Nah, bagaimana istinja salah itu? Kita lihat. Mengusap sisa air yang ada di tangan pada kemaluan. Nah, ini khususnya laki-laki nih. Misalnya dalam kondisi tertentu, ya di tempat buang air kecil itu posisi berdiri. Apakah boleh? Nih, sebagian ulama mengatakan boleh kalau kondisinya memang tidak ada tempat untuk kita jongkok. Tapi makruh, ulama mengatakan. Masalahnya istinjanya, misalnya dia berdiri istinja. Tangan kanannya menampung air, tangan kirinya megang kemaluan. Ini maaf ini, ilmu fikih itu harus terang-terangan. Tapi tangan kanannya ketika menampung air, dibuang airnya, dielap kemaluannya. Itu najis. Tidak sah istinjanya. Banyak yang begitu. Harusnya dialirkan dia. Tangan kanan menampung air, ada airnya dialirkan. Atau, kalau di pesawat nih, di pesawat. Atau siapkan botol kecil, bekas minuman di pesawat itu yang kosong. Kantongi. Ketika kita ke WC, bawa, tampung air di situ, kita pipis, nah kita siram pakai air yang ada di bekas tempat minum itu. Itu baru benar istinjanya. Nah, jangan diusap-usap dia. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Ya. Istinja adalah menghilangkan atau membersihkan najis dari kubul atau dubur dengan mengalirkan air. Kalau dari kubul itu bagian depan, tempat buang air kecil. Dubur bagian belakang, air besar. Nah, air kecil tadi itu, habis kita buang air kecil, itu disiram dia. Tangan kanan kita megang gayung atau bekas botol, bekas minum itu. Disiramkan dia pelan-pelan. Jangan sampai kena celana kita. Nah, itu, di situ yang pentingnya itu. Apalagi misalnya toilet di hotel, di bandara itu pakai sensor dia. Kita sensor, airnya nggak keluar. Kita minggir, airnya keluar. Makanya siapkanlah itu botol kecil. Tampung dulu air di wastafel itu, baru kita masuk ke kamar kecil, kita buang air kecil, kita siram dia. Itu baru benar istinjanya. Nah, kalau dari dubur, dari pintu belakang, itu kalau buang air besar harus hilang warnanya. Kalau kuning-kuning, hilang kuningnya. Hilang baunya, habis kita cebok itu cium tangan sendiri, kalau masih bau masih najis. Makanya dicampur dengan sabun cuci tangan, dia cari sabun cuci tangan. Gosok, siram ke belakang, digosok lagi. Sampai betul-betul grek. Kalau masih ser, itu masih najis dia. Nah, kalau rasa nggak usah dirasain lah itu. Di sini banyak orang, makanya nanti di kuburan itu ada orang tersiksa gara-gara istinjanya nggak bersih. Nanti kapan-kapan kita sampaikan hadisnya ya. Nah, ini luar biasa ini. Oleh karena itu, supaya kita nggak sia-sia umroh kita, perhatikan istinja ini. Perhatikan ini. Nah, kemudian, jika tidak ada air, nah ini betul-betul nggak ada air ya, maka namanya istijmar. Apa itu istijmar? Membersihkan atau meringankan kotoran dengan menggunakan batu atau benda yang dapat menyerap air. Batunya itu bukan batu kerikil yang licin, tapi batu padas. Itu pun bukan digosok-gosok dia, ditempelkan aja pada 3 sisi, langsung buang.
atau dengan benda yang menyerap air. Kalau di hutan misalnya daun kering, tapi hati-hati jangan sampai daun jelatang gatal ya. Nah, atau zaman sekarang ini pakai tisu. Tisu kering, jangan tisu basah. Kalau tisu basah justru jadi belepotan najisnya. Tisu kering dilipat sampai kecil. Nah, ditempelkanlah dia di ujung kemaluan. Satu sisi, kalau dia agak besar, dua sisi tisunya itu. Nah, setelah 3 kali ditempelkan, jangan dimasukkan ke kantong. Itu najis. Ini kadang-kadang dimasukkan ke kantong, dibawa sholat. Ya, lupa dia ada di tisu itu, pas dia keluar, dia ambil tisu, dia lap pula hidungnya. Nah, jadi berantakan semua. Langsung masuk plastik, buang ke tempat sampah. Itu namanya istijmar. Kalau istinja tidak menggunakan air. Nah, ini perhatikan ini. Anak-anak kita suruh cebok yang benar, ajarkan cebok yang benar, istinja yang benar. Ya, supaya kita nanti tidak disiksa di alam kubur. Nah, ini bagi yang mau berangkat umroh penting sekali ini. Nah, yang kedua, ilmu berwudu. Jadi berwudu ini betul-betul dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Nih, jadi yang benar dari ujung tangan ke siku, itu yang benar, ya, itu yang benar dari mata kaki, dari ujung mata kaki ke mata kaki, dari ujung jari, ya, jari kaki ke mata kaki, ngangkat gitu kakinya. Ini benar. Nah, yang salah dari atas ke bawah atau dari siku ke ujung tangan, itu salah. Yang benar ini, yang di atas yang benar, ya, yang di bawah ini salah. Hati-hati dalam berwudu. Kadang-kadang banyak orang yang asal-asalan berwudu, cepat kali dia berwudu, sikunya nggak basah. Gimana mau diterima sholatnya, ibadahnya, tawafnya, kalau wudunya nggak benar? Nah, baru yang ketiga, ilmu tayamum. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan atau laki-laki, lalu kamu tidak memperoleh air untuk mandi wajib, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengannya. Ini surah Al-Maidah ayat 6. Lanjutan yang tadi. Jadi jelas tayamum terangkan dalam hadis, dalam Quran. Tuh. Jadi tayamum itu kalau berdasarkan ayat ini, bertayamumlah dengan permukaan bumi, itu medianya yang bersih ya. Lalu yang kedua, sapulah mukamu, diusap gitu muka. Kemudian dan tanganmu, tidak sampai siku, tangan aja, kayak potong tangan itu dari pergelangan, ya, ke ujung jari-jari, itu tangan, potong tangan di situ. Makanya sapulah mukamu dan tanganmu, tidak sampai siku. Kalau wudhu tadi sampai siku. Nah, sekarang medianya yang paling bagus itu permukaan bumi seperti di Arab, padang pasir yang bersih, cari yang bersih. Kalau di kita ini carilah tanah tempat padang itu halaman yang bersih, nggak ada kotoran kucing di sana. Sapu dulu dia, udah bersih, tayamum di situ. Tapi yang betul-betul kering, nggak boleh lembab, dia nggak boleh basah. Itu satu medianya. Yang kedua, batu. Ini kalau kita ke material, carilah batu padas untuk fondasi, taruh di pojok rumah, pojok dalam, jangan disapu, jangan dielap, biarnya jadi berdebu. Nah, itu bisa, ya, letakkan kedua tangan kita itu di atas batu itu. Oke. Yang ketiga adalah kaca. Ini juga kaca boleh di rumah. Makanya kalau ada kaca rumah ini, kenapa kali banyak debunya nih, nggak dibersihkan? Untuk siap-siap tayamum Ustaz. Nah, baguslah untuk tayamum dia. Nah, yang paling nomor 3 itu adalah ini bukan kacang ya, ini adalah tanah liat yang dikeringkan. Tanah orang gali sumur itu, yang kuning itu, yang bagus itu dibikin bulat-bulat, dijemur sampai kering.
Setelah kering, masukkan ke Tupperware. Kalau diperlukan ketika sakit atau tidak ada air, ambil 2 atau 3, dihancurkan di sapu tangan, diratakan, baru bertayamum dengan itu. Tayamum itu yang ringkasnya sebetulnya, letakkan tangan kita di batu atau di bumi, udah, baru ditahfifkan, dia diringankan, ditepuk-tepuk dengan menyamping begitu. Nah, jangan begitu ya, tapi di samping, atau ditiup pelan-pelan. Udah tiup, langsung ke muka diusapkan. Di muka diusapkan, jangan diangkat-angkat seperti berbedak, jangan. Taruh, dia ditarik begitu, terus ditarik sampai rata. Sudah itu, bekas itu langsung aja ke tangan punggung belakang, tarik sampai ke pergelangan, kemudian sebelah kiri tarik lagi pergelangan, sudah. Aslinya begitu. Nggak sampai ke siku dia, kalau dalam ayat ini. Meskipun nanti ada yang sampai ke siku, itu nanti mungkin penjelasannya lebih panjang lagi dia. Oke ya. Nah, dalam hadis ini, dalam ayat ini seperti ini. Ya, sapu mukamu 1 kali teprokan untuk muka dan tangan. Berdasarkan ayat ini. Nah, jadi kalau fikih itu nanti ada variasi dia, karena banyak lagi keterangan yang lain. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ilmu mandi junub. Nih, perhatikan ini, mandi junub. Mandi junub, mandi Jumat, nah itu nanti yang lain-lain itu ya. Itu tidak sah, ini perhatikan. Jangan-jangan kita melakukan ini. Mandi junub tidak sah jika apa? Nih, jika ketika dia niat mandi wajib, masih pakai sampo, masih pakai sabun. Kenapa? Karena mandi wajib itu harus dengan air mutlak, air murni, tidak boleh bercampur apapun. Sebagaimana kita berwudu. Berwudu itu tidak boleh air bercampur apapun. Harus air murni dia. Air mutlak. Ya, air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, mutlak. Ya, tidak boleh. Ya, misalnya kita berwudu, ada air bercampur sabun dipakai wudu, nggak sah dia. Harus air mutlak. Nah, begitupun mandi wajib. Nah, selama ini saya pakai sampo, Ustaz. Nah, mungkin caranya yang belum ketemu ya. Oke. Nah, jadi ada cara mandi dari hadas besar, mandi untuk hari Jumat, mandi ketika sholat Id, dan mandi ketika akan berihram. Nah, ini caranya ini yang harus kita perhatikan. Cara ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita lihat buat redaksinya. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a an qadis tabaro'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadi thumma ghasala rijlaihi. Ini redaksi hadisnya ya. Kita lihat artinya, penjelasannya, mari kita lihat. Nih. Jadi melakukan mandi ihram itu di hotel di Madinah. Setelah kita 3 hari di Madinah. Nah, ini kita mau berangkat ke Mekah. Sebelum pakai ihram, kita mandi ihram. Nah, inilah caranya seperti mandi wajib. Dalam hadis tadi ini penjelasannya. Pertama-tama kita masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, langsung cuci tangan. Nah, ini boleh pakai sampo, boleh pakai sabun. Ya, karena kita baru muqaddimah ini, siap-siap. Ya, pendahuluan. Cuci tangan, pakai sampo boleh, pakai sabun. Nah, setelah itu melakukan istinja dengan benar. Ulama mengatakan dalam rangka bersih-bersih, setelah istinja boleh melakukan mandi biasa terlebih dahulu dengan menggunakan sampo dan sabun. Jadi, setelah cuci tangan, kita jongkoklah. Pipislah kita. Setelah pipis, cebok kita istinja kayak yang tadi. Kita istinja. Nah, setelah itu, wah, kayaknya saya mandi biasa dulu nih. Bersih-bersih nih, udah. Mandinya itu, kalau dia mandi tanpa berbustana, kalau dalam istilahnya itu wudo, kata orang Medan ya. Wudo, itu bahasa Jawa yang ngomong orang Medan.
Nah, itu kalau wudhu itu hukumnya makruh. Tapi mandinya, wudhunya sah, mandinya sah. Ya, dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Cuman perbuatan begitu makruh. Makanya disunahkan pakai kain basah. Setidak-tidaknya pakai CD. Syukur-syukur kain basah itu. Zaman dulu itu tepung terigu sampai tipis banget. Tuh. Kalau zaman sekarang udah pakai sarung lah. Cuman kadang-kadang orang udah malas. Ah, udahlah, nggak usah pakai apa-apa. Itu makruh perbuatan yang berarti. Tapi sah. Sah wudhunya, sah mandi wajibnya. Oke, nah mandi biasa dulu. Ya, pakai sampo, pakai sabun, boleh. Nah, setelah kita mandi biasa, barulah kita mulai masuk ritual mandi wajib. Baru kita mulai masuk ritual mandi wajib atau mandi ihram. Diawali, nah ini ya, caranya ini kata berdasarkan hadis tadi, diawali dengan berwudu seperti biasa, wudu mau sholat. Tangan, kumur-kumur seterusnya. Namun kedua kaki jangan dibasuh. Cukup sampai di situ. Nanti setelah selesai mau penutupan mandi baru dibasuh kedua kaki. Nah, jadi wudu nggak diselesaikan wudunya. Ini aslinya hadis tadi. Riwayat Imam Muslim. Jadi wudu nggak diselesaikan, cuman sampai kaki di stop. Karena sudah masuk ritual mandi wajibnya. Nah, setelah itu menampung air dengan kedua tangan, kemudian diletakkan di atas kepala dan diremas-remas sebanyak 3 kali. Taruh air, taruh di kepala, remas-remas 3 kali. Sekali lagi sampai 3 kali. Itu yang kedua langkahnya. Ya, setelah berwudu ya. Nah, baru yang berikutnya lagi menyiram kepala bagian kanan jatuh ke pundak dengan 3 kali siraman dan kiri juga 3 kali siraman. Jadi pakai gayung dia, tampung, ambil air gayung, siram ke bagian kanan, jatuh kepala ke pundak kanan 3 kali disiram. Satu gayung itu bisa untuk 3 kali itu satu gayung. 1, 2, 3. Ambil lagi satu gayung, siram arah ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Kalau pakai shower bagaimana Ustadz? Udah tinggal miring aja. 1, 2, 3 hitung dia. Ke kiri 1, 2, 3. Itu ritualnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, barulah kita menyiram seluruh tubuh hingga rata. Nah, pakai gayung disiram. Begitu disiram pelan-pelan sambil berniat ya. Sambil berniat, sengaja aku mandi ihram karena Engkau ya Allah. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa, pakai bahasa kita. Tapi dalam kolbunya ngomong, jiwanya ngomong, aku mandi ihram karena Engkau ya Allah. Tuh, siram pelan-pelan. Nah, setelah disiram baru sambil mandi terus, ratakan terus, mandi lagi terus, siram semua badan. Jangan menggunakan sabun lagi atau sampo sejenisnya, karena udah di depan tadi kan. Ini udah ritual. Kemudian sedang mandi itu menyiram supaya basah semua, jangan kentut, buang angin, jangan buang air kecil, jangan buang air besar, nanti wudhunya batal. Tuh. Kemudian jangan memegang kemaluan, baik depan maupun belakang, nanti wudhunya batal. Kalau ternyata dia pipis, lagi mandi itu pipis, udah dia ulang lagi tuh, wudhu lagi seperti tadi, poin nomor 3 tadi, wudhu lagi, kaki jangan dibasuhi, remas-remas kepala kita dengan air, kemudian jatuhkan air dari kepala sebelah kanan 3 kali, ke sebelah kiri 3 kali, baru siram seluruh badan sambil niat lagi. Nah, nanti dia udah begitu mandi lagi, kentut lagi, batal lagi, wudhu lagi, main air, masuk angin, nah dia dijaga itu. Jangan sampai buang angin. Jangan sampai menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, disiram aja begitu, yang penting sudah rata. Nah, dirasa sudah rata semua, ya. Terakhir, barulah pakai anduk misalnya, basuh kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Meneruskan wudhu yang belum selesai tadi, poin nomor 3 tadi. Nah, itu penyelesaian di situ. Udah selesai. Setelah itu gak usah wudhu lagi karena sudah include dia. Ustadz, pas sampai kamar saya kentut. Lalu bagaimana Ustadz? Tinggal berwudhu seperti biasa, nggak usah mandi lagi karena udah ditutup tuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Inilah cara mandi wajib, cara mandi Jumat, cara mandi sholat Id, cara mandi ihram. Ustadz, selama ini saya belum tahu Ustadz. Nah, udahlah sekarang udah tahu,
Maka yang dulu-dulu bagaimana Ustadz? Kata Allah, afallahu amma salaf. Allah maafkan yang dulu-dulu karena memang belum tahu. Makanya wajib belajar, wajib ngaji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bersambung. Ada sambungannya lagi nanti ke bagian keempat. Tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.